Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Knowledge Management dengan jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam kelas 5A dengan dosen pengampu Ibu Priska Budi Jovitasari, MA. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Rizka Nurul Hidayah, Zida Farida Yulfa, Arliza Aulia Azizah, Vitasa Dinda Navega, Linda Yuni Rahayu, dan Ani Kusuma Anjali. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang Big Data. Selamat menyimak ya. Pengertian dari Big Data. Big Data adalah suatu istilah yang diberikan pada kumpulan data yang berukuran sangat besar, sehingga tidak memungkinkan untuk diproses menggunakan perangkat pengelola database konvensional ataupun aplikasi pemproses data yang lain. Big Data juga dapat diartikan sebagai media penyimpanan data yang menawarkan ruang tak terbatas serta kemampuan untuk mengakomodasi dan memproses berbagai jenis data dengan secara cepat. Berikutnya adalah karakteristik dari Big Data. Ada 3 dimensi pada Big Data, yaitu volume, velocity, dan variety. Yang pertama adalah volume, berkaitan dengan jumlah data yang dihasilkan dan disimpan. Ukuran data menentukan nilai dan potensi mendalam, dan ukuran media penyimpanan data yang sangat besar. Yang kedua adalah variety. Variety Big Data berkaitan dengan jenis dan sifat data. Jenis data dibagi menjadi 3, yaitu data terstruktur seperti Relational Database Management System atau RDBMS, data semi terstruktur seperti Extensible Markup Language atau XML, dan data tidak terstruktur seperti dokumen, metadata, audio, video, gambar, dan lain-lain. Yang ketiga adalah velocity. Velocity Big Data berkaitan dengan kecepatan data yang dihasilkan, diolah, dan dianalisis secara terus-menerus dari berbagai sumber, mulai dari data batch dan data real-time untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan streaming data dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ada juga yang memasukkan unsur atau karakteristik lain seperti veracity atau kebenaran dan value atau nilai yang berkaitan dengan ketidakpastian data dan nilai manfaat dari informasi yang dihasilkan. Berikutnya adalah perkembangan dari Big Data. Awalnya, Big Data adalah sebuah sistem teknologi yang diperkenalkan untuk menanggulangi ledakan informasi. Seiring dengan semakin bertumbuhnya ekosistem pengguna perangkat mobile dan data internet, pertumbuhan perangkat mobile dan data internet ternyata sangat berpengaruh dalam perkembangan volume dan jenis data yang terus meningkat secara signifikan di dunia maya. Berbagai jenis data, mulai dari data berupa teks, gambar, foto, video, hingga bentuk data-data lainnya membanjiri sistem komputerisasi. Tentunya hal ini perlu jalan keluar kan? Big Data adalah solusi yang kerap digaungkan beberapa waktu belakangan ini. Kemunculannya memang dianggap solusi dari fakta yang menunjukkan bahwa pertumbuhan data dari waktu ke waktu telah melampaui batas kemampuan media penyimpanan maupun sistem database yang ada saat ini. Big Data pertama kali disebut dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh Michelle Cox and David Ellsworth pada tahun 1997. Artikel tersebut berjudul Application Controlled Domain Tagging for Out-of-Core Visualization. Sejak saat itu, Big Data terus berkembang hingga sekarang. Berikutnya adalah tahap pengelolaan Big Data. Dalam pengelolaan Big Data ini ada 4 tahapan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemrosesan pada tiap tahap. Yang pertama adalah Acquire, berhubungan dengan sumber dan cara mendapatkan data tersebut. Yang kedua, berhubungan dengan akses data yang sudah dikumpulkan memerlukan tata kelola integrasi agar dapat dikelola untuk tahap berikutnya. Yang ketiga, analitik, berhubungan dengan informasi yang akan didapatkan hasil pengelolaan data yang telah diproses. Yang keempat, application,
terkait visualisasi dan reporting hasil dari analitik. Penjelasan berikutnya tentang pemanfaatan big data di perpustakaan. Perpustakaan sebagai pusat informasi tentunya penting memiliki alat untuk menyimpan data yang mampu dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi penggunanya. Misalnya, dalam big data perpustakaan, pustakawan dapat menyarankan pemilik bisnis lokal yang mencari informasi pasar, membantu siswa menjalankan statistik untuk proyek, membantu peneliti untuk mengelola kumpulan big data secara efektif. Pada perpustakaan, pengguna melakukan penelusuran referensi. Perilaku pengguna mungkin memberikan wawasan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Itu berarti terdapat dua aspek data mining yang dapat dicapai, yaitu seseorang menggunakan data yang disimpan di perpustakaan dan menggunakan data yang dikumpulkan secara proses. Berikutnya adalah tentang hubungan big data dan perpustakaan. Secara garis besar, big data adalah hasil dari proses suatu peristiwa yang kemudian dijadikan informasi sesuai dengan kebutuhan. Hingga dari informasi itu dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan. Big data diperoleh bisa bersumber dari mana saja, seperti transaksi dan website yang menghasilkan data. Dari perpustakaan sendiri, perpustakaan memiliki tradisi yang panjang dalam mengadopsi teknologi. Tradisi panjang tersebut mulai dari penerapan teknologi analog atau katalog kartu, serta dengan digital. Aplikasi teknologi informasi yang diaplikasikan perpustakaan maupun pusat-pusat dokumentasi dan informasi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 4 bidang, yaitu perawatan, temu kembali informasi, perangkat lunak, dan jaringan kerjasama perpustakaan. Banyaknya persimpangan data di setiap internet terjadi setiap detik dan disimpan di seluruh dunia dibanding 20 tahun yang lalu. Fenomena ini telah memberi kesempatan pekerja informasi, khususnya pustakawan, yang bekerja dengan banyak satuan data dalam satu set data perusahaan dan bukan hanya dari internet. Penelitian berbasis data di semua sektor menciptakan kesempatan bagi perpustakaan untuk berkolaborasi dengan lembaga lain untuk mengisi kesenjangan layanan. Perpustakaan sebagai pusat informasi harus mengadaptasi dan mengakomodasikan pertumbuhan data, sumber daya, dan menyediakan data. Perpustakaan sangat dipengaruhi oleh manajemen data sebagai bagian dari proses layanan informasi. Layanan informasi saat ini telah membuat ledakan data di mana perpustakaan dituntut untuk membenahi 4 bidang utama, yaitu organisasi perpustakaan, membenahi kumpulan data internal, menyadarkan akan kekuatan sumber data eksternal bagi perpustakaan, dan pembenahan pada sumber daya manusia dengan keterampilan tertentu, khususnya pada pustakawan. Jadi itu tadi penjelasan materi tentang big data. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.